Teman-teman paham nggak bahwa 70% perusahaan mengalami kebangkrutan ataupun kegagalan dan tidak bisa mencapai kesuksesan di masa yang akan datang. Ketika dia sukses langsung turun 70% itu karena perusahaan tersebut tidak melakukan perubahan yang signifikan kepada perusahaannya atau gagal melakukan perubahan kepada perusahaannya. Kita melihat contohnya Nokia yang dulu kita sangat di tahun 90-an sampai di tahun 2000-an kita lihat Nokia merajalela dan semua orang memakai handphone Nokia, dan sekarang kita sudah tidak lihat lagi Nokia karena Nokia kita lihat terlambat untuk berubah, yang orang sudah melihat ke basisnya kepada data maupun dengan teknologi yang canggih, tapi Nokia tetap kepada pendiriannya sehingga gagal berubah. Tapi ada juga beberapa perusahaan yang kita lihat berhasil untuk berubah. Contohnya di perusahaan Indonesia kita melihat Kereta Api Indonesia, bagaimana perubahannya yang dipimpin oleh Pak Jonan sangat luar biasa sekali dalam berubah kereta apian. Dulu saya waktu saya kuliah saya berdesakan ketika tidak ada AC, jorok, semua ayam, kambing pun masuk di tempat tersebut. Tapi kita lihat sekarang apa yang KAI lakukan, bahwa kita lihat KAI sekarang sudah ber-AC, nyaman, tiketing, keluar kota juga kita sudah kayak naik pesawat, kita bisa booking melalui HP kita, melalui aplikasi, dan kita bisa duduk sesuai dengan tempat duduk kita. Jauh dilakukan seperti dulu yang kita tidak bisa berebut tempat duduk, kita ngantri di tiket dan loket, menghabiskan waktu yang luar biasa. Itulah sebuah perubahan. Saya akan membawakan tema tentang manajemen perubahan. Saya memperkenalkan diri, nama saya Randi Gideon. Saya adalah murid dari Universitas, mahasiswa dari Universitas Ciputra, dan dosen pembimbing saya Ibu Dia Fauzia. Saya akan membahas tentang manajemen perubahan. Manajemen perubahan ini kenapa sih harus berubah? Perubahan itu karena ada urgensinya. Saya akan membahas khusus karena di bidang saya di logistik, di sebuah perusahaan logistik. Kenapa sih perusahaan logistiknya harus berubah? Karena customer saat ini sangat membutuhkan pelayanan yang cepat, respon yang cepat, pengiriman yang cepat, begitu juga murah dan tepat, dan begitu juga service yang excellence yang customer minta dari kita. Dan saya akan membahas beberapa referensi buku, yaitu pertama yang dari John F. Kotter, 8 model transformasi yang diberikan John F. Kotter, yaitu kita make urgensi, kita sajikan data-datanya kepada tim kita, urgensinya apa, kenapa kita harus berubah, itu kita lakukan. Terus yang kedua, kita mengajak koalisi, kita membuat koalisi kepada tim kita untuk sama-sama menjadi agen perubahan untuk merubah perusahaan kita. Terus yang ketiga, kita buatkan visi apa yang kita melakukan di short time, the long term, apa yang kita lakukan untuk merubah dalam perusahaan kita. Terus kita libatkan tim kita dari atas sampai ke bawah, kita ceritakan visi kita, apa yang akan kita lakukan kepada perusahaan kita untuk bisa berkembang dan bisa berubah. Terus yang kelima, di John F. Kotter itu kita menghilangkan segala hambatan yang menghambat semua perubahan, kita akan hilangkan. Terus yang ketujuh, certain acceleration, kita pertahankan momentum. Terus yang ke-8, kita menjadikan perubahan yang kita lakukan itu menjadi budaya bagi perusahaan kita. Terus ada juga effective communication in change management, di mana
perubahan itu terjadi, kita harus mengomunikasikan secara kenapa harus berubah, terus apa yang harus dirubah, terus kita akan hasilnya seperti apa perubahan tersebut, kita akan efeknya apa pada perubahan tersebut. Terus ada yang ketiga lagi, DICE, yang dikembangkan di sebuah institut, bahwa itu ada durasi untuk menghitung perubahan tersebut, durasinya berapa lama perubahan tersebut bisa terjadi. Begitu juga integrity, apakah orang-orang yang melakukan perubahan itu punya kapasitas, capable untuk melakukan perubahan. Terus apakah komitmen dari setiap perubahan itu dari atas ke bawah itu bisa terjadi secara luar biasa dan sangat mendukung perubahan tersebut terjadi. Terus yang effortnya, upayanya yang dilakukan itu, apakah upaya yang dilakukan itu sudah luar biasa yang dilakukan ke tim kita. Begitu juga bisa, apakah effort yang dilakukan tim kita itu tidak menghambat pekerjaan mereka. Jika di atas 10% itu pasti menghambat. Terus yang terakhir saya akan menjelaskan juga ada teori pendekatan yaitu economic dan organization. Ini juga buat perubahan ekonomik, itu bicara perubahan tentang kinerja perusahaan, itu bisa bicara tentang finansial. Kalau O-nya itu organisasi, itu budaya kerja. Nah, ini saling bertentangan, tetapi ini kalau jika dikolaborasikan antara kinerja dan organisasi atau dengan budaya kerja, ini bisa menunjang daripada pekerjaan tersebut. Dan 8 langkah yang saya akan lakukan di perusahaan logistik, bagaimana kami bicarakan visi dulu. Saya akan mengambil teori 8 quarter. Saya akan buat membangun bahwa pengiriman itu harus cepat dan tepat, yang harus dilakukan kepada tim kami, karena semua sekarang customer itu meminta kecepatan dalam pengiriman, begitu juga murah dalam pengiriman, tepat dalam pengiriman. Itu yang dibutuhkan di era sekarang. Dan digitalisasi, setiap customer di perusahaan distribusi menginginkan setiap saat bisa mengontrol di mana keberadaan barang tersebut. Nah, ini data-data yang saya akan sajikan, keterlambatan ataupun ketidaktepatan ataupun klaim. Nah, ini adalah menjadi urgensi data-data yang saya akan tampilkan kepada tim saya, bahwa perubahan itu penting untuk dilakukan saat ini. Kalau kita tidak berubah, kita akan punah seperti Nokia. Terus saya akan bentuk tim perubahan. Tim perubahan itu saya akan bentuk ke tiap-tiap divisi, mulai dari pimpinannya dan stafnya. Saya akan lakukan meeting rutin di setiap minggunya untuk melihat proses perubahan ini terjadi apa tidak. Terus berikut saya akan create visinya. Visi yang kami akan create di tahun depan, tahun 2026 itu, bahwa kami akan melayani terbaik. Pelayanan terbaik itu kami akan melayani dengan kasih, kami akan melayani dengan memberikan segalanya yang kami punya, kami akan memberikan juga pelayanan dengan hati, dengan kerendahan hati, dengan tulus, dan itu juga kami akan memberikan pelayanan dengan sungguh-sungguh, tidak main-main dalam melayani customer kami, sehingga customer kami mengalami kepuasan yang luar biasa. Terus cepat, berarti kami merespon dengan cepat kepada customer kami. Kami juga mengirim dengan cepat dan tepat waktu dalam pengiriman kami. Begitu juga dengan tepat jumlah, tepat kualitas, tepat tujuan pada saat kami mengirim, dan murah. Kami berusaha memberikan harga terbaik lebih daripada yang diberikan oleh kompetitor kami. Terus yang berikutnya, kami akan melibatkan banyak orang dalam di setiap hari Senin kami memberikan coffee morning, sehingga orang-orang bisa melihat
mendengarkan arahan yang saya sampaikan tentang visi perusahaan seperti apa, perusahaan sudah berada di mana. Terus kami juga ingin mendengarkan feedback dari teman-teman, masukan untuk ada perubahan daripada perusahaan kami. Apa untuk membangun, semua orang harus terlibat, semua orang harus membangun visi tersebut sehingga bisa mencapai kesuksesan ke depannya. Terus menghilangkan hambatan. Kami mengevaluasi semua SOP yang menghambat. Kami mengupgrade, kami mengajukan ke pusat sehingga bisa diperbarui sehingga birokrasi itu lebih cepat. Begitu juga kami mengevaluasi departemen cabang yang di bawah kami, begitu juga karyawan berdasarkan KPI-nya apa yang menghambat. Jika memang itu menghambat di karyawan kami berusaha untuk melatih sehingga bisa mencapai visi yang kami tetapkan. Terus kami akan berikan quick win. Quick win itu kami akan evaluasi setiap bulannya berdasarkan KPI-nya. Begitu juga triwulan kami akan melihat perubahannya dan biar orang-orang merasakan dari yang dulunya misalkan kami hanya bisa ketepatan waktu kami itu hanya bisa 70% bisa meningkat ke 80%. Begitu juga klaim bisa tidak ada lagi dari dari 10% bisa berkurang jadi 5%. Nah, itu yang akan kami ukur semua sehingga mengalami progres yang luar biasa. Terus kami juga akan mempertahankan momentum bahwa kami tidak puas dengan kemenangan tersebut. Kami akan besarkan skalanya sehingga kami bisa mencapai skala yang kami sudah tentukan di tahun depan seperti apa. Dan berikutnya kami pengen perusahaan kami di perusahaan logistik kami ini yang kami kerjakan saat ini bahwa orang-orang melihat perusahaan kami itu, budaya kerja kami itu memberikan pelayanan yang terbaik. Begitu juga memberikan harga yang memberikan pengiriman yang cepat respon juga dalam menangani customer. Begitu juga tepat dan begitu juga pelayanan kami murah tapi bukan murahan, sehingga orang-orang bisa melihat ketika melihat perusahaan kami, emblem tersebut terlihat bahwa pelayanannya baik, harganya murah, cepat dan tepat. Ini semua yang kami bisa sampaikan, kami bisa sajikan. Mungkin ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian untuk membangun perusahaannya untuk bisa lebih bagus lagi, karena perubahan itu adalah hal yang pasti. Tidak ada yang abadi di dunia ini selain perubahan. Ketika teman-teman berani melakukan perubahan, saya yakin perusahaan teman-teman akan mengalami kesuksesan yang besar. Salam sukses selalu dari saya.